Halo semua, selamat datang di channel Laboratorium Algoritma dan Pemrograman. Kali ini akan dibahas materi modul 4, yaitu percabangan dan perulangan, yang akan dibawakan oleh Bang Akbar. Langsung aja check it out. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman. Nama saya di sini Akbar Firman Prasetyo dengan NIM 2018 11 130. Saya di sini ditemani dengan Abang siapa, Bang? Nama gue Fatur, NIM 2018 11072. Wisit. Oke. Nah, ini mau bahas apa nih, Bar? Oke, kita di sini akan bahas modul 4 yaitu percabangan dan perulangan. Gitu tuh. Apa sih percabangan dan perulangan itu? Pertama-tama sebelum kita masuk ke teori di modul ini ada tujuan nih, teman-teman. Oh iya, kan ada tujuannya tuh, ada 2 kan? Iya, bener. Nyontek tutur ya? Oh iya, maaf. Lihat buku, Bang. Untuk tujuan yang pertama yang aneh, membuat dan memahami proses perulangan dengan struktur while, do while, dan for gitu teman-teman. Jadi untuk perulangan itu ada 3 macam, yaitu while, do while, dan for. Bisa dilihat di sini teman-teman ya. Terus yang B, membuat dan memahami proses percabangan dengan struktur if else, nested if, dan switch case. Jadi ada 4 macam percabangan di bahasa C gitu teman-teman. Nah, lanjut. Nah, itu kan di modul ini kan ada teorinya tuh. Nah, kalau pengertian dari percabangan itu apa, Bar? Oke, untuk percabangan sendiri sih, kalau dilihat dari teori modul, percabangan itu sebenarnya adalah suatu kondisi di mana kita diwajibkan atau diharuskan untuk memilih 2 buah statement, yaitu benar dan salah. Gitu. Oh, jadi singkatnya begitu sih. Jadi percabangan itu untuk membuat suatu program yang kita dapin banyak pilihan dan menyelesaikan, dan kita harus membuat pernyataan dan menyeleksi pernyataan tersebut apakah kita benar atau salah. Nah, gitu. jadi percabangan itu untuk memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah dengan suatu program dalam Borland. Bener-bener gitu. Nah, terus di dalam percabangan itu ada apa aja, Bar? Nah, dalam percabangan ini kan tadi di tujuan udah ada ya 4 macam ya. Yang pertama kita masuk percabangan if nih teman-teman. Percabangan if itu apa sih, Bang? Nah, percabangan if itu dia itu memiliki 2 cabang ya. Coba saya masuk ke pin dulu ya teman-teman ya. Set ini apaan? Oke, kita masuk ke pin. Percabangan if itu dia memiliki 2 cabang. Nah, di sini 2 cabang nih. Ada benar dan ada salah. Oke, di sini. Kalau untuk persyaratannya itu apa aja tuh kalau buat percabangan if? Nah, untuk percabangan if, untuk syarat yang dipenuhi hanya benar saja tuh. Jadi kalau misalnya kamu mau kesalah, dia nggak usah pakai syarat, gitu. Paham nggak? Contohnya gini nih. Contohnya misalnya di sini ada pilihan, pilihan A gitu, pilihan A. Nah, untuk kita ke benar, ini kok kayak R ya? Udah pilihan R, pilihan R. Jika kalau mau kita ke benar, maka kita harus memenuhi persyaratan tersebut dengan memilih pilihan R. Kalau misalnya salah, itu pilihan selain R, yaitu A, B, C, pokoknya selain R gitu. Paham nggak tuh sampai sini tuh? Paham. Oke. Nah, ini untuk if. Tapi untuk if ini yang ada statementnya, nih, bulat-bulat statement ini, itu cuman ada di pilihan benar doang. Jadi salah dia nggak pakai statement. Jadi kalau misalnya benar program dijalankan, salah program selesai. Gitu. Nah, iya. Tuh. Paham tuh sampai sini tuh? Paham. Oke. Kalau untuk yang percabangan if else itu bedanya gimana, Bang? Nah, kalau if else, if itu dalam bahasa Inggris kan jika, kalau else selain kan. Selain. Nah, kalau if else dia sebenarnya hampir sama kayak si if, tapi else-nya, salahnya dia mempunyai statement. Jadi benar program dijalankan, salah program dijalankan, sama punya statement nih, sama punya hasil gitu. Punya hasil, salah punya hasil, benar punya hasil gitu. Kan persyaratannya itu juga di benar doang. Jadi kalau misalnya mau milih
statement R, ya benarnya statement R. Kalau misalnya mau milih statement selain R, jadi ya ntar ada statementnya di sini, ada pemberitahuannya kalau kamu itu milih pilihan selain R gitu. Kalau misalnya tadi di if kan nggak ada nih, nggak ada hasil, nggak ada hasil ini nih. Itu perbedaannya. Kalau misalnya if else dengan if itu, kalau misalnya benar program tetap dijalankan, salah program juga tetap dijalankan gitu. Itu beda if else sama if. Iya. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Selanjutnya percabangan nested if. Percabangan nested if ya. Percabangan nested if itu dia dikenal dengan if bersarang. Nah, nested itu kan bahasa Inggrisnya sarang ya, teman-teman ya. Bener nggak? Kurang tahu juga gue di sarang. Iya gitu, pokoknya lah. Nah, apa tadi sampai mana? Oh ya, ini sampai sarang. Nah, ya, bersarang. If dalam if. Nah, if dalam if ini apa sih, Bang? Duh, saya bingung nih. Tadi if aja udah bingung, sekarang tambah if dalam if. Nah, if dalam if ini, teman-teman, kalian kalau misalnya pernah tahu FB KPK tuh. SMP tuh ya? Lupa gue. SMP ya? Nah, SD. Ya, SD dah. KPK kan? Iya. Pohon faktor, bukan FB KPK-nya, pohon faktornya. Nah, ini nih kayak begini ntar jadinya. Nah, nih bulat. Nah, bulat dicelupin. Nah, terus di nested if ini kita seperti pohon faktor, di mana kalau misalnya salah dia ada hasilnya nih, ada statementnya. Bener juga ada statementnya nih. Nah, terus dalam statement ini tadi ada pilihan lagi nih di sini. Ada benar lagi, ada salah lagi, ada benar lagi. Oh, jadi gitu maksud itu if bersarang. Iya tuh. If di dalam if. Nah, kalau nested if ini, kalau kamu mau milih R di sini, milih statement R di sini, itu benar ada syaratnya, salah juga ada syaratnya. Kan soalnya dia ada statement juga nih di sini, ada statement juga nih. Jadi untuk memenuhi statement ini yang di sini, kalian harus memenuhi benar atau salah gitu, teman-teman. Jadi kalau if tadi yang ada persyaratannya cuman yang benar, if else yang benar doang. Kalau nested if dia benar salah ada syaratnya semuanya. Gitu. Paham, Tur? Paham, Bar. Oke. Lanjut. Kalau percabangan switch case. Percabangan switch case. Nah, kalau switch case ini, Tur, dia itu agak unik, Tur, nggak kayak percabangan yang ketiga ini. Kalau switch case itu seperti gambaran sehari-hari, dia itu seperti lemari, Tur. Nah, seperti lemari gini kan. Nah, ini ada lemari di sini nih. Di dalam lemari itu ada apa, Tur? Di dalam lemari itu coba gue mau tanya sama lo, di dalam lemari ada apa biasanya? Di lemari gua nih. Apa tuh? Ya paling ada baju, ada bagian baju, terus di bawahnya ada bagian celana, terus kolor di bagian bawah. Kolor, oke. Ya. Nah, terus apa hubungannya itu? Nah, kalau di switch case ini dia itu seperti lemari, Tur, di sini. Kan kalau misalnya kamu lihat struktur programnya nih. Mana ya? Ya gitulah pokoknya. Jadi pokoknya kalau misalnya statement kamu ini berkumpul di sini nih. Jadi di sini ada baju, ada celana, ada kolor tadi kan katamu ya. Iya. Nah, di sini kalau misalnya nggak dikasih pembatas, nanti di source code-nya ada pembatas. Itu nanti maka dia akan bercampur nih, baju dan celana ini akan bercampur. Jadi outputnya bakal rusak dong, bakal bingung, panggil semua. Ya bingung mau ngambil apa. Nah gitu, bos. Switch kayak begitu. Paham di sini, Tur? Paham. Oke. Lanjut, Tur ya. Lanjut. Oke. Take 1. Oke, Tur, lanjut nih kita ke perulangan. Oke. Nah, perulangan ini apa sih perulangan itu? Perulangan itu dia adalah suatu fasilitas yang disediakan oleh bahasa C untuk mengulang suatu statement sebanyak
kemauan kita gitu tuh. Paham nggak? Paham. Nah, misalnya nih, gua mau ngulang kata apa ya? Meja gitu kan. Kalau misalnya gua ngetik meja 1, Ketik kan, meja 2, ya, meja kan 3. sampai 10 kali kan capek kan. Iya, capek. Jadi Nah, mending jadi kita pakai perulangan. perulangan. Nah, gitu. Perulangan ada berapa tur tadi? Perulangan ada 3. Nah, ada 3, ada while, do while, dan The while, for. Nah, while. Perulangan while merupakan struktur kontrol perulangan di mana kondisi akan diperiksa sebelum statement dan akan terus berjalan selama kondisi yang dihasilkan dalam perulangan tersebut masih bernilai true atau benar. Struktur dari perulangan while ini hampir sama dengan struktur perulangan for. Nah, nih. Bisa lihat nih. Di sini statement kita akan masih terus dijalankan atau diulangi ketika yang dihasilkan masih bernilai true atau benar. Berarti masih belum melebihi syarat gitu. Paham tuh? Oke. Terus kalau perulangan do while ini dia diperiksa sebelum statement. Beda halnya dengan do while. Dengan perulangan do while yaitu kontrol perulangan yang dimana kondisi diperiksa setelah statement. Nah, jadi kalau si while tadi kan kondisi diperiksa sebelum statement. Kalau do while kondisi diperiksa setelah statement. Gitu tuh. Paham tuh sampai sini tuh. Nah, belum Bar, yang gue masih belum paham bahwa inisialisasi itu apa Bar? Oh, ini inisialisasi tuh. Kalau inisialisasi itu kita bisa lihat di perulangan for. Gitu tuh. Itu maksud pengertian inisialisasi itu apa Bar? Inisialisasi ini itu bukan sepertinya ya. Hampir sama gitu kayak deklarasi. Jadi kayak misalnya kamu menginisialisasikan suatu variabel terus diisi nilainya di inisialisasi gitu. Nih contohnya inisialisasi nih, coba kamu lihat. For x sama dengan 1. Oke, jadi x nilainya berapa tuh? 1. 1 ya. Terus berarti itu variabel dengan nilai di awal. Berarti 1 mengisi variabel dengan nilai di awal ya. Inisialisasi. Iya, siap, bener tuh. Terus kalau kondisi itu apa Bar? Kondisi sama penambahan. Oh iya, di sini kondisi itu sama aja kayak syarat ya teman-teman, jangan bingung. Oh, syarat. Iya. Syarat di sini, syarat itu x kurang dari sama dengan 10. Jadi x itu nilainya x akan diulang sebanyak 10 kali. Enggak bisa 11 kali. Kenapa enggak bisa 11 kali? Karena udah ada batasnya yaitu 10. Gitu. Terus penambahannya apa Bang? Penambahan itu ini nih, x plus plus. X plus plus adalah pre-increment, di mana pre-increment itu apa tur? Coba tur. Pre-increment itu adalah kondisi di mana akan dilakukan pengecekan dulu sebelum penambahan. Kalau misalnya post increment yaitu plus plus x, maka akan dilakukan penambahan dulu sebelum pengecekan gitu tuh. Paham tuh sampai sini tuh? Paham Bar. Oke, coba sekarang kita ini ya, coba contoh programnya. Percabangan if. Nah, ini kan bisa dilihat ya teman-teman ya. Di sini kita menggunakan variabel n, terus variabel n dimasukin. Oh, ini susah tuh. Oke teman-teman, gini deh teman-teman. Gimana itu Bar? Ya gini nih. Ini yang mana? Oh ya, bilangan bulat. Nah nih. Ini contoh percabangan if else ya teman-teman ya. Ini kan sudah saya bilang kalau misalnya if else dia benar ada statementnya, salah ada statementnya gitu bosku ya. Nah, untuk di sini kita menggunakan variabel n. Oke. Terus jika n lebih besar daripada 0, maka printf bilangan positif. Terus else atau selain. Jadi selainnya berarti n kurang dari bilangan 0, maka
bilangan bukan bilangan negatif. Negatif. Gitu. Mau dibuktikan nggak, Tur? Gimana tuh? Oke. Coba buktiin, Bat. Saya run dulu ya, Tur ya. Iya. Nah, masukkan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu 1 sampai 9 kan, pokoknya nggak minus kan. Tur, bener nggak tuh? Jadi misalnya kalau abang masukin 7 nih, berarti ini dia masuk ke if apa masuk ke else? Ke Kalau bilang bulat berarti ke if. If. Ke if, Tur nih. Tuh kan masuk ke if, n adalah bilangan positif gitu, Tur. Kalau misalnya mau masuk ke else, abang kasih bilangan negatif gitu, Tur. Paham nggak sampai sini, Tur? paham. Udah gitulah pokoknya. Oke? Ya, Paham, Tur, sampai sini, Tur? paham. Oke, terus sekarang ini ada contoh percabangan nih, Tur. Perulangan. Di sini kita menggunakan variabel A dan K dengan nilai A sama dengan 1, oke? Terus kita akan mengulang kata bro. Nah, nih. Dengan memasukkan variabel K, oke? Nah, ini yang tadi apa namanya? Inisialisasi syarat dan penambahan. Kita menginisialisasikan A dengan 1. Maka A nilainya 1. Nah, sama kan kayak yang dideklarasiin. Terus A dengan syarat A kurang dari sama dengan K, di mana A itu nggak boleh dari K gitu. Paham nggak? K nilainya berapa, Bang? Nah, K kan belum diisi di sini. K belum diisi di sini tuh, masih kosongan kan. Terus kalau misalnya kita mau run, berarti ini kita ngisi variabel K di sini. Soalnya K masih kosong. Nah, masukkan banyak perulangan. Misalnya abang masukin 8. Nah, ini kan ada bro 8 kali. Itu berarti kita ngisi variabel K sebanyak 8 kali. Jadi si for ini dia nggak akan mau mengulangi mengulangi kata ini sebanyak variabel K yang udah kita isi 8 tadi, tuh. Paham, Tur, sampai sini, Tur? Paham. Oke deh kalau gitu. Mungkin sekian ya dari abang-abangan, Abang Fatur dan Abang Akbar. Karena gue kenalin gue dulu dong. Abang Akbar dan Abang siapa, Bang? Bang Fatur. Oke. Makasih teman-teman udah didengerin. Kalau misalnya ada yang bingung bisa dikontak Bang Fatur aja ya. Oke. Iya. Siap. Oke. Di Japri WA aja. Iya, WA bisa lah. Iya. Oke, kalau gitu kalau ada pertanyaan silakan bisa di Japri. Nah, tolong jangan lupa cuci tangan ya. Lu ada pesan-pesan lagi nggak, Tur? Satu aja pesan gua. Apa? Stay at home aja. Oke, kalau gitu. Lagi corona kan, iya. Kita pamit undur diri, Tur ya. Iya. Oke, makasih udah mau nemenin Bang Fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.